Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Dwi Nurislani dari kelas A4 TGSD 2018 NIM 1806047. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu tentang analisis SWOT dari bimbingan belajar Primagama. Selamat menyaksikan. Primagama adalah usaha jasa pendidikan luar sekolah yang bergerak di bidang bimbingan belajar, yaitu didirikannya pada tahun 1982, tepatnya pada tanggal 10 Maret 1982 di Yogyakarta. Program bimbingan belajar Primagama memiliki pasar yang sangat luas, di mana siswa SD dari kelas 3 sampai kelas 6, lalu SMP dari kelas 7 sampai 9, dan SMA 10 sampai 12. Dengan target pendidikan adalah meningkatkan prestasi akademik di sekolah, ujian akhir sekolah, ujian nasional, dan sukses ujian masuk perguruan tinggi negeri atau favorit serta sekolah kedinasan bagi SMA atau SMK. Visi Primagama yang pertama, menjadikan institusi pendidikan luar sekolah yang terkemuka, lalu terunggul dan terbesar di Indonesia. Lalu ada misi Primagama, yaitu 1. Sebagai lembaga pendidikan luar sekolah yang terdepan dalam prestasi. Lalu yang kedua ada sebagai tempat bagi karyawan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan bersama-sama mewujudkan kesejahteraan. Lalu yang ketiga ada sebagai mitra kerja yang handal. Lalu yang keempat ada sebagai tempat bagi setiap insan untuk berprestasi, berkreasi, dan mengembangkan diri. Lalu yang kelima ada sebagai aset pendidikan nasional dan kebanggaan masyarakat. Baik, di sini ada kekuatan dari bimbingan belajar dari Primagama, di mana tenor yang berkualitas. Jadi di Primagama merupakan guru-guru yang mengajar di sekolah favorit, sehingga jam mengajarnya yang banyak, tidak diragukan kualitasnya, dan rata-rata lulusan dari universitas terbuka. Lalu ada metode belajar yang menarik dan mudah dipahami, materi yang disampaikan melalui media pembelajaran yang sangat menarik dan mudah dipahami oleh para siswa. Lalu ada juga biaya yang cukup terjangkau. Di Primagama ini bisa dibilang murah daripada bimbingan belajar pesaing lainnya. Pembayaran biaya bimbingan yang fleksibel juga memudahkan para siswa, memberikan potongan atau diskon bagi siswa yang lanjut ke program berikutnya. Lalu ada program yang dibuat sesuai dengan kurikulum siswa, kurikulum yang terus bergerak dinamis, membuat siswa harus menyesuaikan keadaan. Lalu dengan tenor yang ada diharapkan bisa membantu siswa mengaplikasikan kurikulum yang terbaru, yaitu siswa dituntut aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu ada kelemahan. Yang pertama, program hampir sama dengan pesaing. Nah, program belajar yang disediakan hampir sama dengan bimbingan belajar pesaing, sehingga ada beberapa pihak yang membanding-bandingkan. Lalu yang kedua, kurangnya promosi. Jadi kurangnya promosi di sini tidak dianggarkannya biaya untuk promosi. Promosi hanya dilakukan lewat siswa dengan menitip voucher atau brosur agar disebar ke teman-temannya. Lalu yang ketiga ada jadwal bimbingan belajar, perbedaan asal sekolah. Jadi membuat beberapa siswa tidak dapat mengikuti bimbingan belajar,
sehingga harus membuat jadwal ekstra untuk menggantikan jam bimbingan belajar untuk penyesuaian materi dengan yang lainnya. Lalu ada juga yang keempat, kuota yang tidak terlalu banyak. Jadi jumlah siswa yang dapat mengikuti bimbingan hanya terbatas pada kuota yang ada, yaitu hanya sekitar 2 kelas atau sekitar 50 orang tiap jenjang kelasnya. Lalu ada peluang. Nah, yang pertama letak yang strategis, dekat dengan sekolah-sekolah favorit. Jadi tidak jauh dari letak bimbel Primagama. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah tentang standar kelulusan siswa. Jadi siswa yang bersiap-siap menghadapi ujian nasional dengan menambah jam belajar. Ancaman di sini yang pertama, banyaknya bimbingan belajar lain, pesaing yang bergerak di bidang yang sama seperti lembaga bimbingan belajar yang telah memiliki youth franchise, misalnya seperti Primagama dan Ganesha Operation. Nah, menjadi pesaing yang cukup sulit untuk disaingi karena sering mengadakan acara seperti tryout. Dengan hadiah bisa mengikuti bimbingan belajar selama beberapa waktu ke depannya. Lalu ada banyaknya sekolah yang mengadakan bimbingan belajar sendiri. Banyaknya sekolah-sekolah yang mengadakan bimbingan belajar sendiri setelah jam pelajaran telah usai. Cukup sampai sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.